Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang TB nih ya, saya mau nanya nih, apa kabar tentang PIK 2? Ya, kok kayaknya makin amburadul nih bang. Gua aja di tenang-tenang aja, tapi Charlie 4 tahun katanya bang. Kasian banget tuh Charlie Chandra nih bang. Gini lah ya, ini adalah hasil kerja dari Jokowi selama 10 tahun. Diacak-acak negara dan bangsa ini, Aguan itu memanfaatkan. Jadi masa di PIK 1 nggak salah, itu pakai bahasa Cina segala macam, patungnya patung naga panjang, nggak boleh kibarin bendera merah putih. Jadi apa? Kalau saya bilang serbu tuh PIK 1 PIK 2 yang di sini PIK 2 ya. Di serbu tuh dihancurin patung naga apa sih si Aguan ini? Hanya dapat backing dari Jokowi. Kenapa Aguan berani? Aguan mah berani karena dapat backing dari Jokowi. Kenapa Jokowi backing nyetor duit? Dari mana kalau nggak nyetor duit? Nggak mungkin Aguan swasta, bisnismen, bisa ngobrol enak dengan Jokowi sebagai presiden. Kalau nggak ada jalan masuk berupa setoran, dana yang mungkin triliun, dia tidak akan bisa begitu. Saya dulu bisnismen juga, tahu gua. Ya, jadi udahlah ya. Jadi siap-siap aja Aguan, Anda akan terima konsekuensi Anda dengan PIK 2 bikin patung naga macam-macam. Dan ini tolong, ini Republik Indonesia, lambang negara kita Garuda bukan naga. Ya, jadi Anda tolong, kasihan teman-teman Anda yang lain, rekan-rekan kita yang juga etnis keturunan, terpaksa terbawa risiko, di risiko di musim masyarakat karena kelakuan Anda. Jadi Anda janganlah mengorbankan. Karena teman-teman saya yang dari etnis keturunan atau Arab atau Cina, apapun Indo apa, yang baik-baik banyak kok. Ya. Jadi ya tolonglah ya. Jadi jangan begitu. Tapi kalau saya tahu persis, orang kelas kayak Aguan tuh nggak pusing begitu. Yang penting gue dapat duit banyak, itu aja. Otak Anda kan begitu, otak pure bisnis. Jadi ya kenapa bisa begitu? Karena Jokowi yang membuat dia bisa begitu. Jokowi yang mendampingin dia. Kembali saya mengatakan, kalau bilang kok Jokowi, sebelum Jokowi kena ribut-ribut nggak Republik ini? Yang paling dekat Pak SBY kemarin, ada nggak meninggalkan ribut-ribut? Jokowi 10 tahun ngacak-ngacak, hukum diamburadul, Sylvester kok bisa jaksa nggak berani nangkap, sudah divonis nggak ditangkap-tangkap, tiba-tiba ngajukan. Ini negara apa ini? Kejaksaan Agung kayaknya nggak bisa bukutik karena kejari apa Jakarta Selatannya nggak berani nangkap si Sylvester, batunya bilang Wiwo cari dia geruduk, kita kerangkeng bawa ke polisi itu. Nah sekarang polisi urusan apa Abraham Samad tiba-tiba dipanggil karena bicara jahat palsu? Udahlah berhentilah Polri, ya Pak Listio Sigit berhentilah. Kami tahu, kita sudah memahami bahwa Anda dikendalikan oleh PKI baru lewat Jokowi ini. Ganti ya, Pak Listio Sigit kalau dia masih nggak benar. Polisi langsung berubah. Yang baik-baik banyak kok, teman-teman banyak disingkir-singkirin. Jadi udahlah ya. Dari Pak Prabowo kami sangat menyarankan dan sangat meminta ganti Listio Sigit dan Anda tidak usah pakai pendekatan politis. Saya tidak menyarankan. Anda dan saya bukan politisi, pendekatan kita bukan pendekatan politis. Nggak benar ganti. Nggak usah. Udahlah, kalau kita politisi itu kan kalau sama lawan tuh harus senyum-senyum pura-pura baik. Nggak ada lah. Kalau dia nggak benar ganti. Depan hidungnya kita getok kepalanya kalau perlu. Jadi itu aja, udahlah gantilah ya. Listio Sigit copot, Polri dibenahin, TNI nggak bisa ada acak karena Pak Pro sudah benahin juga. Jenderal-jenderal TNI yang orang-orang geng Solo udah dimulai dibenahin. TNI jangan dirusak. TNI anak bangsa, anak rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Polisi bukan mainannya Jokowi geng Solo. Ini akibat gini bang. Ini kan Jokowi udah merusak penegak hukum bang ya. Semua dirusak, bukan penegak hukum aja. Terutama penegak hukum lah. Ya, jadi kita berharap kalau penegak hukum tidak menegakkan hukum, tidak menjalankan kejujuran, tidak melaksanakan kebenaran,
maka jangan harap negaranya akan adil. Lah, iyalah, kalau nggak itu jangan dinasihatkan, ganti copot. Urusan apa Abraham sampai Ekstrem dipanggil banget sama Baris abang Krim? ini. Iya. Urusan apa dipanggil Baris Krim? Karena ngomong jasa palsu. Lah, lah tuh berapa ribu orang, berapa juta orang ditangkap ngomong jasa palsu. Buktikan aja. Dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada, kok praktiknya Mana itu, ngatur. Bang? Nggak pernah kuliah ngomong, IPK saya juga di bawah 2. Orang kalau kuliah nggak gitu ngomongnya. Ada videonya tuh. Kasihan tuh aktivis tuh, Suryo, Tipa. Udah, saya juga sebelum proses ribut, saya udah dapat videonya, dia ngomong, IPK saya juga di bawah 2. Ada statement dia sebelum rame-rame. Jadi memang dia nggak pernah kuliah kok. Pratikno yang ngatur itu. Profesor Dr. Pratikno, mantan rektor UGM yang mengendalikan rektor UGM yang namanya Ova Emilia. Tapi dia mana-mana aja tuh. Iya, karena kita kan cuma ributin akibat. Kalau saya bekuk geruduk si Pratikno, biang keroknya dia itu. Dia ngasih peluang, dia ngasih jalan. Dia mengarahkan Jokowi untuk jadi alumnus UGM. Pratikno tuh di kerangkeng duluan. Ya memang suruh tanggung jawab itu. Moral, bukan moral, secara hukum. Legal. Kalau dia ditangkap, dia cerita, baru kaget kita nanti. Dia dipakai sama Jokowi. Anda nggak malu ya Pak Tikno? Anda sekolahan guru besar pula. Dibodoh-bodohin sama Jokowi. Anda merasa mengendalikan Jokowi. Anda nggak tahu Anda yang dipakai oleh Jokowi. Anak sekolahan begitu. Saya tahu betul Jokowi otaknya di mana. Cuman akalnya banyak. Jadi berhentilah. Anda kan akademisi, mikirnya cuma di otak rasional. Jokowi itu akalnya banyak. Jadi ya gimana lah. Jadi udahlah. Ngomong kalau nggak keras gini, Anda nggak nangkep. Nggak bisa ngomong halus-halus, nggak sampai otaknya nggak ngerekam. Bang, untuk kali ini kita sudahin dulu Bang. Omong-omong kita tentang Jokowi ini bikin stres kita nanti. Saya nggak pernah stres. Benci saya. Saya nggak stres, kenapa dia yang korupsi gue yang stres? Nggak ada. Melihat dia rasanya saya mau gantung aja tuh Bang. Bukan rasanya, saya sih berusaha dia di kerangkeng dan saya nggak stres. Dia yang korupsi kenapa gue yang stres? Nggak ada itu. Akibatnya Bang. Oke. Bang TB sama saya mungkin dalam soal Jokowi sedikit berbeda tentang hukuman. Tentang hukuman dia, tentang otaknya Jokowi ini mau dibawa kemana? Kerangkeng. Sebentar. Kalau saya sih langsung aja dibunuh Bang. Yalah, dia koruptor gitu. Nomor 3 di dunia, presiden, dan dia akan jadi satu-satunya presiden Indonesia yang masuk ke kelas dunia untuk korupsi nomor 3. Dan dia jadi mantan presiden Indonesia yang di kerangkeng. 20 tahun seumur hidup di kerangkeng. Di Korea Utara Bang, kalau koruptor tuh langsung ditembak. Iya, kalau sini diketok kepalanya aja. Ya udah, kerangkeng aja. Demikian tadi, terima kasih pada Bang TB, kepada yang nonton apa yang disampaikan oleh Bang TB. Nah, kami ucapkan sampai bertemu lain kali bersama Uiwot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia. Oke. Racikan Berita